siang para pihak yang hadir. Sidang mediasi dibuka pada hari ini pada tanggal Jumat 13 Juni 2025 dalam rangka menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara PT Ayu Jaya Abadi dan perwakilan pekerja terkait pembayaran tunjangan hari raya. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan diri. Saya itu Bagus, mediator ditunjuk oleh Dinas Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Saya mengingatkan bahwa mediasi ini bersifat rahasia, sukarela, dan tidak memaksa. Tujuannya adalah mencari solusi yang bagus, baik, dan dapat diterima dengan semua pihak. Sekarang mari kita mulai dengan perkenalan. Silakan perwakilan perusahaan menyampaikan identitasnya. Terima kasih Pak Mediator. Perkenalkan, nama saya Aisika, owner PT Ayu Jaya Abadi dan saya didampingi oleh Ibu Ruri sebagai perwakilan dari HRD perusahaan saya. Baik, selanjutnya saya Nabila mewakili PT Ayu Jaya Abadi sebagai Kepala HRD. Saya didampingi oleh Ibu Ruri sebagai perwakilan divisi keuangan. Baik, perkenalkan saya dari Manajer Produksi sekaligus Ketua Serikat Pekerja PT Jaya Abadi. Saya didampingi oleh rekan saya William Ramadan, anggota serikat sebagai pekerja yang juga terkena dampak tidak dibayarkan THR ini. Ya, terima kasih atas perkenalannya. Sebelum memulai, saya akan membacakan tata mediasi. Untuk bergantian berbicaranya, setiap pihak akan diberi waktu untuk berbicara dan tanpa interupsi. Tidak menyela, mohon untuk menunggu giliran, kemudian menghindari konflik verbal maupun fisik, tidak menggunakan ponsel, dan tidak merokok. Apa pihak memahami dan menyetujui tata tertib ini? Setuju Pak. Baik. Untuk Saudara William sebagai perwakilan menyampaikan tuntutan, silahkan. Ya, terima kasih Pak Mediator. Kami para pekerja PT Ayu Jaya tadi sangat kecewa ya, karena THR yang seharusnya dibayarkan minggu lalu hingga kini tuh belum kami terima. Padahal THR ini juga sangat kami butuhkan untuk persiapan lebaran gitu Pak. Dan biaya kehidupan hari-hari, banyak rencana yang saya anggarkan dari THR tersebut. Gitu. Kami juga sudah berusaha memahami kondisi perusahaan, tetapi ini adalah hak kami yang dijamin oleh undang-undang. Jika tidak dibiarkan, kami khawatir perusahaan sengaja mengabaikan kewajibannya. Betul sekali Pak William. Kami juga sebagai operator mempertanyakan transparansi jelas keuangan perusahaan. Jika memang sedang rugi, mengapa manajemen keuangan masih melakukan perjalanan dinas keluar kota, membuka event-event yang sifatnya pemborosan, sementara kami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Kami sangat menghargai pengertian pekerja selama ini. Namun perang dagang Cina dan Amerika sangat mempengaruhi mangsa pasar kami. Pajak yang diberikan Amerika kepada kami dalam upaya penjualan produk dikenakan tarif yang tidak masuk akal, sehingga kondisi keuangan perusahaan benar-benar sedang kritis. Mungkin untuk lebih jelasnya keuangan dapat dijelaskan oleh Ibu Nabila dan timnya, dan saya sangat mohon untuk pekerja sabar. Baik, Bu Ayu, kami sebagai manajemen juga sudah berjuang sebaik mungkin agar perusahaan tetap sehat. Namun kondisi keuangan perusahaan benar-benar sedang kritis dan kami bahkan terpaksa memotong bonus direksi hingga merumahkan pekerja harian lepas agar operasional tetap berjalan. Kami melakukan beberapa event itu untuk memaksimalkan penjualan dalam negeri, karena kita dapat brand dari Amerika yang mana mereka adalah koneksi utama di perusahaan kita, karena dianggap perusahaan di ASEAN merupakan perusahaan Cina yang berselansi di Indonesia. Baik, ini laporan keuangan kami sejak tahun lalu. Penjualan turun 20% karena krisis ekonomi, dan setelah perang dagang ini kami mengalami penurunan sampai 50%. Bahkan untuk operasional produksi ini sudah diambang tidak berjalan. Kami tidak berbohong dan kita
Kita perlu efisiensi. Jika dipaksakan membayar THR penuh, perusahaan bisa bangkrut dan semua pekerja akan kehilangan pekerjaannya. Boleh saya ini untuk meminta laporan keuangannya agar kami bisa melihat dan bisa dibacakan kepada penggugat. Mungkin nanti dari pihak keuangan mengirimkan siarnya kepada Sekarang dilihat dulu untuk laporan keuangannya. Baik, ini laporan keuangan kami sejak tahun lalu. Penjualan turun 20% karena krisis ekonomi, dan setelah perang dagang ini kami mengalami penurunan sampai 50%. Bahkan untuk operasional produksi ini sudah diambang tidak berjalan. Kami tidak berbohong, dan kita perlu efisiensi. Jika dipaksakan membayar THR penuh, perusahaan bisa bangkrut dan semua pekerja akan kehilangan pekerjaannya. Boleh saya ini untuk meminta laporan keuangannya agar kami bisa melihat dan bisa dibacakan kepada penggugat. mungkin nanti dari pihak keuangan mengirimkan siarnya kepada Sekarang dilihat dulu untuk laporan keuangannya. Saya memahami kedua belah pihak ya, baik perusahaan PT Ayu Jaya Abadi maupun dari keluhan dari karyawan. Bagaimana nih kita demi kepentingan yang baik kita cari win-win solution-nya. Apakah dari PT Ayu Abadi bisa memberikan THR atau seperti apa? Nah, dari saya akan menawarkan dua solusi. Yang pertama ini saya memberikan 50% dari THR dibayarkan sekarang, sisanya itu dicicil selama 6 bulan. Nah, yang kedua saya memberikan opsi yaitu THR dibayarkan 100%, tetapi dicicil selama 12 bulan. Tidak, kami menolak, para karyawan menolak karena THR harus dibayar penuh sekarang. Jika tidak, kami akan melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan. Tenang. Gimana? Kita berpikir realistis saja ya Bapak Ridho ya. Jika perusahaan bangkrut juga semua akan dirugikan. Terus apakah ada jalan tengahnya Bu Ayu? Dari manajemen keuangan yang sudah berdiskusi sebelumnya, saya mengusulkan bagaimana jika 85% dibayar sekarang, sisanya dicicil 6 bulan. Karena ketika kami hitung, ini angka yang cukup memungkinkan untuk dilakukan. Bagaimana Bu Ayu, apakah setuju? Begitu juga saudara-saudara? Baik, saya setuju dengan 85%, tapi dengan cicilan 6 bulan. Karena perusahaan perlu untuk melewati krisis agar masih ada operasional 3 bulan ke depannya. Dan kami juga akan membuat perjanjian tertulis yang mengikat. Gimana Saudara Ridho dan Saudara William? Kami rasa para pekerja 6 bulan terlalu lama, apalagi cuma 85%. Ini perusahaan terlalu parah dan zalim namanya. Kami setuju dengan 85%, tapi dibayarkan paling lama 3 bulan maksimal. 3 bulan itu terlalu singkat. Kebutuhan operasional tidak akan terpenuhi. Kalau gitu gimana sesuai dengan yang disarankan oleh Ibu Nabila? Jadi perusahaan ini tidak punya backup, namun bisa membayar THR para pekerja. Namun jika kalian tetap memaksa, maka mau tidak mau saya akan mempilotkan perusahaan ini dengan ketentuan tidak ada demo-demo, tidak ada kalian mogok kerja, maka kami akan berusaha untuk mempertahankan perusahaan ini.
Baik, gimana Bapak Ridho? Karena memang keadaan dari PT Ayu Abadi sedang tidak baik-baik saja. Mungkin sudah disampaikan juga laporan sudah keuangan tadi sudah disampaikan. Bagaimana menurut Bapak Ridho dan Bapak William sebagai perwakilan karyawan? Baiklah, kami setuju dengan tawaran Ibu Ayu mengikat sulitnya kendala yang dihadapi oleh perusahaan saat ini. Namun tetap harus ada perjanjian agar komitmen yang kita sepakati hari ini harus terlaksana. Baiklah, saya simpulkan untuk hari ini satu, THR dibayarkan 85% untuk total hak pekerja, kemudian dicicil selama 4 bulan. Perjanjian akan dibuat dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial sebagai jaminan hukum. Apakah semua pihak menerima? Baik, mediasi ini dinyatakan berhasil. Kesepakatan akan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani hari ini juga. Saya ingatkan, jika salah satu pihak melanggar, pihak lain dapat mengajukan eksekusi melalui pengadilan. Sidang mediasi ini tutup. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya, silakan Ibu Ayu dan Bapak Ridho atau Bapak William untuk menandatangani berita acara mediasi ini. Kemudian akan disegerakan untuk kita buatkan akta perdamaiannya untuk segera ditandatangani. Silakan tanda tangan untuk Ketua Serikat Pekerja. Ketua Serikat Pekerja. Oke, baik Pak Mediator. Dan Oke, silahkan para yang bersengketa dan berperkara untuk saling berjabat tangan. terima kasih. Terima kasih.